Things are going great. Oh yeah, you were supposed to be here. Let me guess. He died? Halo teman-teman, Cuna Rebahan balik lagi nih. Setelah sekian lama gak hadir menghibur kalian, kali ini aku hadir lagi akan menceritakan alur cerita film kartun animasi terbaru, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse. Kalau kalian belum nonton film sebelumnya, kalian bisa tonton dan klik link di deskripsi ya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan Spider-Woman yaitu Gwen yang berada di universe-nya. Dia kesepian setelah ditinggal Peter Parker yang meninggal di tangannya sendiri. Kala itu Peter meminum sebuah ramuan yang dapat merubah dia menjadi kuat seperti Gwen. Namun dia malah berubah menjadi monster yang menyerang manusia. Gwen yang tak tahu itu Peter langsung menyerangnya hingga dia tertindih reruntuhan hingga mati. Ayah Gwen yang seorang kapten polisi menyangka bahwa Peter dibunuh oleh Spider-Woman. Dan sejak saat itu, Gwen jadi buronan ayahnya sendiri. Peter Parker ate at my table. Except one. Not rest until I find the Spider. Setelah kejadian itu, dia merasa tak punya teman kecuali Miles Morales yang berada di universe lain. Suatu hari ada sebuah informasi yang memberitahu bahwa ada monster burung dari universe lain menyerang kota. Kemudian Gwen pun bergegas menuju ke lokasi itu. Good to know. There. Where are you from, bud? I am an artist. Also, Sesampainya di sana, Gwen kewalahan melawan monster burung tersebut. Hingga akhirnya ada portal dimensi yang kemudian muncul Spider-Man dari universe lain yaitu Miguel O'Hara. Gwen pun bekerja sama dengan Miguel untuk mengalahkan monster burung. Namun sayang mereka berdua masih tetap kewalahan melawan burung itu. Hingga Miguel memanggil temannya untuk datang membantu. Dan ternyata yang datang adalah Spider-Woman Jessica yang ternyata sedang hamil. Monster burung itu dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga. Hingga salah satu helikopter tertembak oleh senjata burung dan akan terjatuh menimpa warga di bawah. Gwen segera membuat jaring untuk helikopter tersebut, lalu menahan helikopter itu dibantu oleh Jessica dan Miguel supaya tak menimpa warga. Setelah berhasil mengalahkan burung itu, Gwen kelelahan dan Kapten akan menangkap Gwen atas kasus pembunuhan Peter. Gwen kali ini tak bisa kabur karena jaringnya habis saat bertarung. Lalu karena terpojok, dia pun membuka topengnya dan Kapten pun terkejut karena Spider-Woman itu ternyata anaknya sendiri. to help people, right? Gwen mencoba menjelaskan bahwa dia bukan pembunuh Peter. Bahkan saat itu Gwen mengira yang bertarung dengannya adalah monster. Namun Kapten tak mendengarnya dan akan tetap menangkap Gwen. Hingga Miguel datang mengurung Kapten lalu mengajak Gwen untuk bergabung dengan timnya. Kemudian Gwen diberi sebuah gelang seperti yang dipakai Miguel. Gelang tersebut dapat membuat portal dimensi dan membawa dia ke universe manapun tanpa nge-glitch. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Gwen pun meninggalkan ayahnya. Beralih ke Brooklyn, yaitu universe di mana Miles Morales tinggal. Satu-satunya Spider-Man di kota ini yang sangat terkenal dan selalu membasmi kejahatan. Namun kedua orang tuanya juga belum mengetahui bahwa dia adalah Spider-Man. Oleh karena itu, dia sangat merindukan teman-temannya dan juga pamannya yang telah tiada. Miles kini sedang ditunggu oleh kedua orang tuanya di sekolah. Namun dia terhalang oleh Spot, si monster penjahat. Setelah menangkapnya, dia segera ke asrama mengganti baju dan pergi ke ruang rapat di mana orang tuanya berada. Di sana sang guru memberitahu bahwa nilai Miles Morales menurun.
Unless you bake 2 cakes. Miles interest in comedy. Takes after his uncle. A- in English. She's a tough grade. I'm used to. Look, life is a journey. New Jersey's too far from New York. This great. Padahal dia sangat ingin melanjutkan sekolahnya di sebuah universitas yang mempelajari penelitian kuantum. Namun orang tuanya tak mengizinkannya karena tak ingin Miles pindah ke tempat yang terlalu jauh. Kemudian Miles pamit karena istrinya memberi sebuah kode. The guy got away. Thanks, I'm on it. God, you seem really stressed. I agree. My kid goes here, man! Yo! The crucible of our My nemesis. Man. can't contain you. Ayahnya juga yang seorang polisi menerima panggilan bahwa ada kekacauan di kota. Miles kembali bertarung dengan Spot, begitu juga dengan ayah Miles yang akan menangkap Spot. Hingga mereka sampai ke tempat penelitian Alchemax dulu. Di sana, Spot menceritakan dirinya yang dulu bekerja bersama Kingpin. Dirinya adalah seorang ilmuwan yang membawa laba-laba dari universe lain yang kemudian laba-laba itu malah menggigit Miles dan menjadikan Miles Spider-Man. Namun dia terkena ramuan eksperimennya saat tempat penelitiannya hancur oleh Miles pada saat Miles meledakkan ruang portal dimensi. Sejak saat itu dia menjadi monster yang banyak lubang hitamnya. Dia juga kehilangan pekerjaannya dan keluarganya pun tak ingin melihatnya lagi. Oleh karena itu, Spot menyalahkan Miles dan akan kembali menyerangnya. Namun dia malah terjebak di lubang dimensinya sendiri. Miles dan ayahnya kemudian kembali ke atas. Lalu mereka berbincang sejenak membicarakan Miles yang saat ini sedang menjadi Spider-Man. Beralih ke Spot yang kini berada di sebuah tempat yang banyak sekali lubang dimensi. Lalu ia mencoba memasukinya satu persatu. Dan setelah itu dia mengetahui bahwa lubang dimensi itu adalah penghubung ke setiap universe. Sementara di kediaman Miles ada sebuah pesta untuk merayakan diangkatnya ayah Miles menjadi kapten polisi. Namun Miles yang sudah ditunggu belum juga datang. Dan ternyata Miles sendiri sedang membawa kue untuk orang tuanya. Sayangnya kue yang dibawa malah rusak karena di perjalanan tadi Miles sempat membasmi kejahatan. Karena terlanjur kesal, ayahnya menghukum dia untuk tak keluar rumah selama 2 bulan. Dia pun merasa sedih dan mengurung diri di kamar sambil mendengarkan musik. Tak disangka, tiba-tiba muncul Gwen dari universe lain melalui portal dimensi. Gwen juga melihat buku Miles yang berisi gambar-gambar dirinya. How did you get? That's a collectible. Oh, I used to have this one. Benny. Missed you too. Kemudian Gwen mengajaknya keluar rumah. Mereka bergelantungan sambil bercerita pengalamannya masing-masing. Terutama Gwen yang kini masuk ke sebuah tim society yang bisa keluar masuk universe manapun untuk membasmi kejahatan. Peter died. Other than Seperti saat ini, tanpa sepengetahuan Miles, Gwen mengeluarkan sebuah laba-laba dari gelangnya yang ternyata itu adalah sebuah CCTV. CCTV tersebut mengawasi pergerakan Spot yang mencurigakan. Lalu Gwen dan Miles berhenti di sebuah menara. Di sana Gwen bercerita tentang ayahnya yang telah mengetahui jati dirinya. Setelah bercerita panjang, Gwen menyadari bahwa dia menyukai Miles. Begitu juga dengan Miles yang mempunyai perasaan yang sama. Namun kisah percintaan Gwen selalu tak berakhir baik di dunia manapun. Kemudian Miles membawa Gwen ke tempat pesta orang tuanya. Gwen menunjukkan gelang dari tim society yang membuat Miles ingin bergabung. Lalu tiba-tiba ibu dan ayahnya Miles datang dan berkenalan dengan Gwen. Tapi tak lama kemudian Gwen pamit karena ada panggilan darurat. My steps in. Really wish I could stay longer. Hal itu membuat Miles sangat sedih karena kembali berpisah dengan Gwen. Ibunya yang menyadari senyum Miles menghilang, membiarkannya pergi untuk menyusul Gwen dan merubah keputusannya untuk tak jadi menghukum dia.
Miles yang menyusul Gwen melihat dia masuk ke sebuah gedung yang rusak, di mana di bawahnya banyak polisi yang mengepung. Miles kemudian menggunakan kekuatan transparannya untuk mendekati Gwen. Dan ternyata Gwen sedang melihat reka ulang CCTV yang menunjukkan Spot sedang bereksperimen dengan sebuah mesin yang akan membuatnya menjadi kuat untuk bisa melawan dan mengalahkan Miles. Or vaporize me and everything in this building. Gwen yang ternyata sedang diberi misi untuk menangkap Spot akan segera menyusul Spot yang kabur. Setelah diketahui keberadaan Spot, dia pun pergi ke universe lain. Dan Miles yang dari tadi menyamar juga ikut masuk ke portal tersebut. Sesampainya mereka di universe tujuan, tepatnya di bumi 50101 yaitu di India, mereka langsung mengejar Spot. I shouldn't have ever come to see you. It's over. That's the best you can do? What? I'm here to help. Miles? Fuck your face! No. Miles yang ketahuan membuat Gwen terkejut, lalu mereka juga bertemu dengan Spider-Man dari universe ini bernama Pravita Babahar. Dan mereka pun kembali fokus pada Spot yang kini masuk ke sebuah gedung Alchemax untuk menyerap semua energi di sana. Spot mengurung dirinya dengan sebuah kaca pelindung. Collider sequence is complete. Collider sequence. Lalu Miles mencoba menghancurkan kaca pelindung itu namun gagal. Tapi tiba-tiba muncul Spider-Man yang dengan mudah menghancurkan kaca tersebut. Dia adalah Spider-Man Hubie, si Spider-Man Punk. Mereka berempat mencoba menggagalkan Spot. Namun ternyata mereka pun gagal karena kini Spot berhasil menyerap energinya. One after this. Kemudian Spot masuk ke pikiran Miles dan memperlihatkan sekilas masa depan yang ternyata ayahnya akan meninggal. Spot juga memberitahu bahwa dia akan mengambil semua yang disayangi Miles. Namun tiba-tiba gedung itu hancur dan akan jatuh menimpa warga. Hingga mereka pun segera keluar untuk menyelamatkan warga. Miles! No! Terlihat pacar Pravita sedang dalam bahaya. Namun ternyata ayah pacarnya yang seorang kapten polisi juga dalam bahaya. Di sana Miles membantu Pravita untuk menolong sang kapten. Hingga akhirnya mereka pun selamat semua. Para warga pun senang atas keberhasilan para Spider-Man. Tapi tiba-tiba ada lubang hitam besar yang muncul bersamaan dengan datangnya beberapa spider dari tim Society. Mereka semua menahan perluasan lubang itu bersama-sama. Lalu Jessica berkata bahwa Miles diundang untuk datang menemui Miguel di markas tim Society. Yo, this place is wild. Any sign of spot? This is unbelievable. This is the lobby. Wendy, how much have you told him? Miles pun langsung mengiyakan undangan itu dan ikut bersama mereka ke markas. Dan inilah markas tim Society, tempat di mana semua Spider-Man dari setiap universe berkumpul. Miles juga diberi sebuah gelang untuk membantu dia supaya tak nge-glitch. Lalu dia diperlihatkan semacam sebuah penjara para makhluk yang berhasil ditangkap dari universe yang tak sesuai dengan DNA-nya. Dan semuanya mengantri dikembalikan ke universe asalnya yang sesuai dengan DNA-nya menggunakan sebuah mesin. Kemudian mereka sampai di tempat Miguel. Di sana Miguel langsung marah-marah pada Gwen karena membiarkan Spot lolos. Dia juga sangat khawatir dengan kelangsungan kehidupan di setiap universe. Peter. Oh boy, humbling reality. Dude. Don't be afraid of my friend Miguel. Lila, do the thing. Of the multiverse, and my brain dies. Kemudian Miguel menjelaskan tentang cara kerja universe yang ternyata saling berkaitan dengan universe lain. Miguel memberitahu Miles bahwa kapten polisi yang dia selamatkan seharusnya memang mati. Namun karena diselamatkan, jadi mengubah cerita di universe tersebut dan berdampak pada universe yang lainnya.
Setiap Spider-Man memang akan kehilangan salah satu orang yang disayanginya, dan itu sudah takdir yang sudah tak bisa diubah oleh siapapun. Kalaupun ada yang melanggarnya, akan terjadi sebuah bencana seperti yang pernah dirasakan Miguel sendiri yang menggantikan Miguel di dimensi lain yang telah mati. Di dimensi tersebut, Miguel punya keluarga yang sangat bahagia, namun Miguel itu harus terbunuh mati. Karena kasihan pada anaknya, jadi Miguel menggantikan Miguel yang mati untuk menemani anaknya. Namun setelah itu, semua orang yang berada di universe tersebut pun menghilang, dan tanpa sadar, Miguel menghancurkan universe tersebut. Dari sini kita paham nih, kenapa setelah Miles menyelamatkan Kapten Polisi muncul lubang hitam besar. Itu karena ada perubahan cerita yang tak seharusnya terjadi di universe tersebut. Lalu Miles tersadar bahwa dari penglihatan masa depannya ayahnya akan mati dalam 2 hari lagi. Lalu dia bersikeras ingin menyelamatkan sang ayah. Back, huh? Hey, hold on, Franklin. You should have never come. Anything about it? Namun Miguel tak membiarkan hal itu terjadi. Miguel pun dengan tega mengurung dia. Tapi dengan kekuatannya, Miles pun bisa menghancurkan kurungan dan kabur dari sana, dan membuat semua Spider-Man di sana mengejarnya. Namun Peter Parker yang kini sudah punya anak menyelamatkannya dan memujuknya untuk menerima setiap takdir walaupun takdir buruk. Any damn planner? Stop moving so fast. No! Do you want to hold my baby? Wonderful person. And I like being around you. Sayangnya Miles masih tak bisa menerima. Lalu tiba-tiba keberadaan mereka kembali terdeteksi dan Miles pun kembali dikejar oleh Miguel. Karena semakin dekat, Miles pun melakukan penyerangan. Tapi Miguel semakin marah karena Miles masih bersikeras dengan pendiriannya. Miguel juga akhirnya memberitahu bahwa seharusnya dia tak mencari Spider-Man. Who do you think you are? Really? If you let me go home! You hadn't been bit. That's exactly what you are. You're just a kid. Miles, it's for your own good. Who decides that? Karena laba-laba radioaktif yang menggigitnya bukan berasal dari universe-nya Miles, melainkan dari universe lain. Namun Peter Parker dari dimensinya mengorbankan diri untuk menyelamatkan Miles karena Miles menjadi Spider-Man. Namun dengan segala penjelasan Miguel, Miles masih tetap dengan pendiriannya. Setelah melihat semua Spider-Man dari markas mengejarnya, dia pun terlihat senang karena itu adalah tujuannya kabur. Ya, untuk membuat semua Spider-Man keluar dari markas, karena dia ingin pulang ke dimensinya menggunakan mesin yang berada di markas. Dengan kekuatan transparannya, dia bisa menghidupkan mesin tanpa sepengetahuan siapapun. Namun tak lama kemudian Miguel datang untuk menggagalkan. Sayangnya Miguel terlambat karena kini Miles telah dikirim. Semakin marah dengan keadaan, Miguel pun juga mengirim Gwen pulang ke universe-nya. Lalu Miguel mengajak 3 Spider lain untuk menangkap Miles. Mereka bertiga segera memantau keluarga Miles. Sementara Gwen yang sudah sampai di rumah menemui ayahnya dan mengaku bahwa semua yang terjadi antara mereka adalah kesalahan dirinya. Untuk memperbaiki hubungan, ayahnya juga mengaku bahwa dia sudah berhenti jadi kapten polisi karena tak ingin menangkap anaknya sendiri. Ayahnya juga memberi Gwen sebuah titipan, yaitu gelang dari Spider Hobi. Setelah itu, Gwen pamit untuk menyelamatkan Miles dan berjanji akan segera kembali. Di sisi lain, Miles berhasil pulang. Dia menemui ibunya dan terpaksa mengakui jati dirinya yang seorang Spider-Man. Namun sang ibu terlihat biasa saja dan menganggapnya sedang bercanda.
Di sini juga mulai ada keanehan nih, karena pamannya yang sudah tiada ternyata masih hidup. Alright, we gotta roll. Dan ternyata kini Miles berada di universe yang lain, yaitu universe laba-laba yang menggigitnya dulu. Karena mesin yang memulangkan dia mendeteksi DNA-nya yang sudah tercampur dengan laba-laba yang menggigitnya. Kemudian pamannya mengajak Miles ke rooftop dan di universe ini ternyata Kapten Jeff sudah mati. Lalu tiba-tiba dia dipukul hingga pingsan. Dan kembali tersadar dalam keadaan terikat. Dia memohon pada pamannya untuk dilepaskan dan ingin pulang. Dia juga berkata bahwa di dunianya pamannya ada Prowler, musuhnya Spider-Man. Namun yang menjadi Prowler di sini ternyata dirinya sendiri. Your dad is still alive? Why would I do that? Sementara Gwen yang telah menemui orang tua Miles berjanji akan menjemput Miles. Dan Gwen juga sadar bahwa Miles kini berada di universe lain. Kemudian Gwen mengajak beberapa Spider-Man lain yang bersedia membantu dia menyelamatkan Miles. Nah, itu dia akhir dari film ini teman. Endingnya bersambung ya, tapi jadi makin gregetan dengan kelanjutannya. Yang pasti bikin penasaran para pecinta film Spider-Man dong. Sampai sini dulu ya, sampai jumpa di konten selanjutnya.